Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam untuk warahmatullahi wabarakatuh. kita semua. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan menyampaikan beberapa informasi. Pertama tentang AKMSK yang memang walaupun waktunya diundurkan ke bulan September nanti, tidak ada salahnya kita lebih mempersiapkan diri karena ini hal yang baru dan tentunya berbeda dengan ujian nasional yang sebelumnya ya. Kalau dianggap ini pengganti, saya kira juga bukan pengganti karena kalau ujian nasional itu kan di kelas akhir ya, pada saat anak-anak ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sementara AKMSK ini adalah pengukuran kompetensi siswa di tengah-tengah di tengah level ya. Karena AKMSK ini untuk mengukur kompetensi, tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman kita atau dilakukan oleh teman-teman guru ya. Kita lanjut ya. Jadi tujuannya bahwa asesmen kompetensi minimum ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain siswa, juga nanti akan ada asesmen terhadap guru, kepala sekolah, dan pengawas ya. Jadi asesmen itu tidak hanya untuk siswa, yang lain tolong di-mute dulu ya. Di sini untuk capaian pembelajaran, kalau dulu kan menggunakan ujian nasional, sekarang tidak. Adapun ujian sekolah itu sudah berdasarkan surat edaran Kementerian nomor 1 tahun 2021 bahwa bentuk ujian sekolah itu diserahkan kepada satuan pendidikan ya. Jadi boleh melaksanakan tes tulis, tambahannya dengan portofolio, penugasan. Adapun ujian praktek seandainya ada, itu jangan melibatkan siswa berkerumun. Jadi tetap dilakukan secara virtual dari rumah ya. Karena Depok ini masih zona merah, jadi diharapkan tidak melakukan mengumpulkan massa yang bersifat berkerumun. Kita masih tetap menjaga itu ya. Jadi capaiannya adalah bidang pengetahuan, sikap, dan keterampilan tetap sama. Hanya di sini tentu saja materinya tentang literasi dan numerasi ya. Kita lanjutkan karena banyak sekali. Di sini untuk kenapa? Nah ini ya teman-teman, jadi untuk kegiatan teks literasi tentu saja ini kan nanti akan ada level untuk anak-anak itu dari level perlu intervensi, dasar, cakap, dan mahir. Jadi kalau anak-anak yang masih levelnya perlu intervensi, biasanya mereka untuk membaca saja bagaimana memahami teks yang ditampilkan, itu kalau tidak kita latih, akan mengalami kendala-kendala tentunya. Makanya perlu latihan ya bagaimana. Jadi membaca itu bukan hanya membaca tapi paham isi yang dibaca itu sendiri. Jadi masih dalam kategori dasar ya, yang rendah sekali perlu intervensi. Kalau yang level dasar, anak yang masuk literasi level dasar, itu dia sudah mulai sedikit memahami dan bisa mengadakan hubungan dengan yang lain, maksudnya menghubungkan dengan teks yang lain ya, atau membandingkan dengan teks yang lain, itu sudah bisa di level dasar, tapi masih sederhana juga. Tapi kalau sudah di level cakap bahkan mahir, itu biasanya teks itu mereka sudah bisa melakukan analisis ya. Jadi sudah kalau dalam taksonomi Bloom itu level 4, 5. Jadi sudah ada mampu membuat kesimpulan dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu dilatihkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Depok ini masuk kategorinya cakap dan mahir. Tidak ada di level dasar maupun level yang level yang perlu intervensi ya, jangan sampai gitu ya. Kemudian begitu pun dengan matematika. Mudah-mudahan anak-anak itu sudah paham dengan matematika, tidak hanya konsep dasar ya. Ini kan kadang-kadang konsep dasar tidak kuat gitu, sehingga bagaimana mereka mengerjakan soal-soal manakala ada konsep dasarnya sendiri tidak paham. Perkalian masih nggak bisa, 5 kali 9 berapa itu belum bisa, itu berarti konsep dasar sudah masih belum memahami ya. Ini berarti perlu intervensi yang seperti ini, jadi perlu dimahirkan terlebih dahulu. Jadi kalau yang sudah cakap dan mahir, bagaimana menggunakan matematika untuk problem solving gitu ya. Jadi sudah dia memecahkan permasalahan kehidupan dengan matematikanya gitu ya. Itu yang sudah level cakap dan mahir. Mudah-mudahan anak kita ada di level 2 itu. Sedangkan survei karakter dan survei lingkungan belajar, saya ulangi lagi, di sini adalah terkait dengan profil Pancasila, survei karakter ya. Ada yang masih ingat nggak survei karakter apa aja tuh? Beriman bertakwa kepada Tuhan ya, itu
berkebinekaan global ya. Jadi makanya anak-anak bagaimana bertoleransi dan lain sebagainya. Kemudian gotong royong, mandiri, kritis dan kreatif ya. Itu adalah nilai-nilai yang memang ada dalam konten di dalam tes non kognitif nanti. Karena tentu saja dalam AKM ini ada tes kognitif yang memang membutuhkan pemahaman ya sampai analisis, literasi dan numerasi, dan juga ada survei karakter. Sedangkan survei lingkungan belajar ini diberikan tidak hanya kepada siswa namun kepada guru dan kepala sekolah. Apakah proses pembelajaran itu mendukung terhadap kompetensi siswa gitu ya. Nanti akan ditanyakan sampai ke sana. Jadi akan dicocokkan jawaban siswa, jawaban guru dan jawaban kepala sekolah. Jadi mudah-mudahan sejalan semuanya ya. Nah, ini tidak terlepas bahwa dalam kecakapan abad 21 ini, apalagi pada saat PJJ sekarang ya, saya masih melihat pada saat supervisi itu, kadang-kadang siswa yang hadir di room hanya separuhnya gitu ya. Ini saya kira kita juga tidak tahu sejauh mana sampai saat ini permasalahan yang ada di sekolah ini, apakah memang anak-anak itu betul-betul tidak memiliki kuota, atau memang karena ini sifatnya virtual, ada keengganan dari anak-anak, jadi memang tugas kita lah untuk mencari tahu kenapa mereka sampai tidak hadir gitu ya. Jadi perlu kita cari tahu dari mana anak-anak ini bisa nggak masuk dalam room itu sendiri gitu. Kalau sampai separuhnya kan kita perlu mengantisipasi, perlu cari bentuk lain apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jangan sampai apalagi yang kelas 8 ini persiapan AKM, kelas 9 juga mau ujian, jangan sampai anak-anak tidak mendapatkan fasilitas pembelajaran, walaupun memang tidak untuk capaian kurikulum secara keseluruhan pada saat PJJ ini, namun materi-materi harus ada gitu ya. Nah ini teman-teman nanti juga saya akan berikan link kementerian untuk pelatihan sendiri ya, untuk teman-teman guru tentang AKM ya. Jadi ini yang tadi saya katakan profil Pancasila ya, ada 6 karakter yang memang nanti akan masuk dalam survei karakter yang akan diujikan di anak-anak kelas 8. Jadi mulai sekarang ini mungkin guru-guru PKN yang akan membuat soal ya untuk karakter ini. Nah ini perbedaan AKM dengan ujian nasional ya. Jadi kalau AKM itu berpusat pada kebutuhan, kalau pembelajaran untuk ujian nasional ini terhadap konten ya, materi. Jadi lebih bersifat kognitif murni kalau untuk yang ya. Karena konten materinya padat dan biasanya di sini hanya sampai level C2, C3 ya. Ada mungkin C4 sampai C6 hanya sedikit porsinya. Sementara di dalam AKM ini banyak porsinya itu dianalisis ya C4 sampai C6. Untuk itu anak-anak juga perlu diberikan pemahaman dan contoh-contoh soal diberikan. Saya sudah share di grup bagaimana contoh-contoh soal itu diberikan ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini kategori stake ataupun level anak-anak dari yang perlu intervensi yang paling rendah. Kita tidak berharap anak-anak ada di level paling bawah ini. Saya berharap ada di cukup dan mahir. Oleh karena itu perlu latihan ya untuk soal-soal. Jadi kalau anak-anak sering dilatihkan bagaimana membahas soal-soal atau memahami soal-soal yang bersifat analisis, menginterpretasi, bagaimana menyimpulkan dan lain sebagainya, sehingga kalimat-kalimat yang secara implisit pun mereka mampu paham gitu. Anak-anak kan rata-rata kalau kemampuannya rendah hanya eksplisit yang terlihat saja bentuknya mereka bisa paham. Namun apabila kontennya implisit itu mereka tidak paham. Ini berarti anak-anak masih ada di level dasar atau level intervensi. Tapi manakala mereka mampu memahami apa maksud bacaan secara implisit, nah itu berarti daya nalarnya sudah bagus. Itu ada di level cukup dan mahir. Jadi anak-anak perlu dilatihkan, saya katakan ya. Nah ini ya detail kompetensinya. Jadi kalau yang perlu intervensi ya yang level paling bawah tentang literasi itu mereka memang belum mampu menemukan atau memahami informasi. Jadi literasi di sini dalam arti luas tidak hanya membaca tanpa makna, tapi bagaimana meaningful learning ya pembelajaran yang bermakna itu bahwa mereka memang paham isinya, tahu. Jadi di sini kalau anak-anak yang perlu intervensi ini belum paham ya, belum paham tentang informasi yang dia baca, ataupun dia hanya memahami yang sederhana aja gitu. Sedangkan level dasar itu mereka sudah memahami informasi ya dalam taraf yang paling sederhana. Kalau cakap itu biasanya mereka sudah mampu membuat kesimpulan, menggabungkan beberapa informasi gitu ya. Membandingkan juga sudah mampu di sini. Apalagi yang mahir ya. Yang mahir ini biasanya dia bisa menghubungkan dengan konteks yang sebenarnya dengan yang kejadian yang sebenarnya ya.
Kemudian ini tentang matematik. Nah, ini tentang matematika ataupun numerasi. Di sini tentu saja saya katakan tadi bahwa yang perlu intervensi adalah konsep dasar matematik itu sendiri harus dipahami oleh peserta didik. Ini baru tahap dasar nih intervensi itu. Jadi mereka kadang-kadang untuk perkalian aja masih belum paham ya. Sehingga ini adalah konsep dasar yang memang mereka harus kuasai gitu. Kalau konsep dasar mereka sudah tidak menguasai, makanya untuk level dasar cakap mahir itu agak sulit untuk melanjutkan gitu. Kemudian murid-murid ini bisa membuat persamaan langsung, konsep dasar geometri, statistik, menyelesaikan masalah yang sederhana dasar, itu sudah bisa menyelesaikan. Karena konsep dasar sudah terkuasai yang level dasar ini. Namun yang cakap, ini mereka lebih lagi terhadap soal-soal yang lebih beragam. Pengetahuan matematikanya sudah konteks yang lebih beragam, ini sudah mereka kuasai. Jadi sudah levelnya lebih tinggi lagi, dan mahir itu biasanya mereka mampu menyelesaikan soal-soal yang bersifat problem solving, analisis yang tinggi. Nah, ini sampai membuat satu imajinasi yang luar biasa ini di mahir ya. Mudah-mudahan anak-anak ada di level 2 itu ya. Kemudian ini, kita berharap bahwa dalam perubahan perilaku ini terkait dengan survei karakter ya. Jadi anak-anak memang sadar bahwa selama PJJ ini mereka tetap harus hadir di room gitu. Itu membuat mereka sadar itu seperti apa. Ini perlu pelibatan orang tua. Karena orang tua itu memiliki peran besar karena saat PJJ anak memang tidak disiapkan untuk belajar mandiri awalnya karena tatap muka. Dengan adanya COVID-19, mau tidak mau kita akan memaksa anak-anak kita untuk belajar mandiri. Di sini peran orang tua sangat penting. Makanya trisentra pendidikan itu memang optimal selama PJJ berjalan. Artinya peran lembaga yaitu sekolah, peran orang tua dan peran masyarakat ya. Seandainya di sini kan pemerintah Kota Depok sudah membuat 90 RW hotspot ya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, itu harus dimanfaatkan. Jadi sebenarnya tidak ada lagi alasan anak-anak tidak memiliki kuota. Saya kira untuk pembelajaran 40 menit itu nggak nyampe 1 giga, artinya dana yang dikeluarkan oleh orang tua itu 5.000 sampai 7.500. Jadi saya kira tinggal kemauan, jangan sampai nanti saat belajar tidak punya kuota, tapi manakala anak-anak melihat YouTube dan lain sebagainya ada, ini yang perlu diberikan pemahaman kepada orang tua. Makanya selama PJJ kami berharap bahwa Bapak dan Ibu rutin mengadakan evaluasi PJJ itu setiap minggu atau 2 minggu sekali. Mengevaluasi kendala-kendala apa yang banyak terjadi gitu, sehingga tidak menumpuk gitu ya permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga cepat tertangani, sehingga anak-anak manakala menghadapi AKM, menghadapi ujian dan lain sebagainya itu akan lebih siap ya. Tuh. Nah, Bapak dan Ibu, ini masih ada waktu sampai tanggal 27 Februari. Bapak Ibu silakan informasikan ke guru belajar kemdikbud.go.id. Ini ada pelatihan mandiri tentang AKM. Ya, berikut soal-soalnya ada Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita ini ya, kita lihat di sini nih. Saya coba sharekan untuk kita masuk ke linknya ya. Sebentar. Ini harus dibuka dulu. Nah ini. Kita coba share screen, masuk ke linknya. Nah ini Bapak dan Ibu, teman-teman guru masih bisa, ini waktunya sampai angkatan 11 ini bisa sampai 27 Februari. Jadi karena ini Bimlatnya itu mandiri, Bapak dan Ibu, Ibu masuk ke link yang tadi saya sebutkan, gurubelajar.kemdikbud.go.id ya, itu linknya. Nanti kalau sudah dengan memasukkan SIM PKB Bapak dan Ibu, jadi nomor UKG 2015 itu dimasukkan ya. Bapak dan Ibu ya, teman-teman yang sudah punya NUPTK kan sudah masuk di grup SIM PKB tuh ya. Jadi jangan sampai lupa password sama ininya, nomor UKG-nya ya. Itu masuk ke sini, kemudian daftar seri AKM. Nah, nanti daftar teman-teman di sini ya. Nanti masuk daftar, kemudian di sini ikut gabung di grup Telegramnya sehingga info-info di situ akan di-share ya. Ini karena saya sudah mendaftar ya, tautannya ini seperti ini ya. Nanti kita kembali lagi nih. Nah ini materinya seperti ini nanti akan masuk ya. Terus satu materi kemudian ada tesnya, satu materi ada tesnya. Nah nanti ada pretest Bapak dan Ibu.
Pretestnya nggak apa-apa kalau pretest itu di bawah 70. Nah, setelah selesai post test itu Bapak dan Ibu minimal nilai 70. Yang nilainya 70 bisa mendapatkan sertifikat. Namun apabila Bapak dan Ibu nilainya kurang dari 70, maka dia tidak akan mendapatkan sertifikat ya. Nah, ini nanti masuk ke sini Bapak dan Ibu. Nah, ini linknya ya. Kita mau pilih yang mana? Ada seri keterampilan hidup, belajar calon pendaftar guru program guru penggerak ya, pendidikan inklusif. Ini kalau AKM di sini daftarnya. Nah, itu. Kemudian kita masuk lagi di sini ya. Nah, selengkapnya gitu ya. Lanjut. Nah, ini mulai belajar. Nah, ini berarti mulai ikut bimlatnya seperti itu. Saya kira mudah ya teman-teman. Pasti kalau teman-teman guru itu lebih canggih-canggih lah. Tuh, ya. Akan masuk seperti ini, nanti masuk mulai belajar ya di bawah ini tautannya. Seperti tadi saya buka ya, itu adalah link untuk belajar AKM secara mandiri. Jadi sebenarnya sekarang pemerintah sudah memberikan fasilitas ya. Dengan adanya COVID-19 ini pelatihan tidak perlu tatap muka tapi secara virtual. Termasuk saya selalu melakukan pelatihan secara mandiri gitu. Jadi untuk menambah selalu wawasan dan pengetahuan kita. Jadi jangan berhenti ya long life education ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga melakukan hal yang sama. Karena justru dengan seperti ini kita banyak waktu ya, karena kita nggak berani keluar sehingga terfasilitasi dengan media virtual ini untuk melakukan itu ya. Itu ya teman-teman, nanti tolong infokan kepada masing-masing teman-teman yang ada di sekolah untuk ini apa melakukan secara mandiri ya teman-teman ya.